Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar bersama mengenai gejala daya hantar listrik pada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sebelumnya ada suatu pertanyaan. Apakah semua jenis larutan itu dapat menghantarkan arus listrik? Oke, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, faktanya tidak semua jenis larutan itu dapat menghantarkan arus listrik. Larutan yang mampu menghantarkan arus listrik itu disebut dengan larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak mampu menghantarkan arus listrik disebut dengan larutan non-elektrolit. Nah, suatu larutan itu dapat menghantarkan arus listrik itu karena zat terlarutnya dapat terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan. Nah, ion-ion inilah yang menjadi penghantar arus listrik, sedangkan pada larutan non-elektrolit zat terlarutnya itu tidak terionisasi dalam larutannya, sehingga tidak dapat memancarkan arus listrik. Nah, banyaknya zat-zat yang terionisasi dalam larutan itu dapat dinyatakan dengan derajat ionisasi atau yang dilambangkan dengan alfa. Bentuk larutan non-elektrolit itu di mana zatnya itu tidak terionisasi sama sekali dalam larutan, sehingga memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 0. Sedangkan larutan elektrolit itu memiliki derajat ionisasi yang berbeda-beda, tergantung kemampuannya terionisasi dalam larutan. Larutan yang dapat terionisasi sempurna itu dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat memiliki nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan yang hanya terionisasi sebagian itu dinamakan dengan larutan elektrolit lemah dengan nilai derajat ionisasi itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk mengetahui apakah suatu zat itu termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit itu dapat dilakukan dengan yang namanya uji daya hantar listrik larutan. Untuk menguji daya hantar listrik, itu ada beberapa rangkaian alat ujinya, yaitu ada baterai atau bisa menggunakan sumber listrik lainnya, kemudian ada 2 elektroda yang ada di samping kanan dan kiri, kemudian ada bohlam lampu, dan ada kabel yang digunakan sebagai penghubung. Untuk menguji daya hantar listrik itu elektroda dicelupkan ke dalam larutan yang biasanya diletakkan di dalam gelas beker. Larutan ini akan memberikan gejala yang berbeda tergantung dari daya hantar listriknya. Larutan elektrolit itu akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas yang ada di sekeliling elektroda dan lampunya itu menyala terang, sedangkan pada elektrolit lemah itu timbul sedikit gelembung yang ada di sekitar elektroda, kemudian nyala lampunya itu redup atau mati. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit itu gejalanya tidak ada gelembung di sekitar elektroda dan lampunya itu tidak menyala atau padam. Larutan yang termasuk elektrolit kuat itu diantaranya adalah asam kuat seperti larutan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Selain asam kuat, basa kuat itu juga merupakan elektrolit kuat seperti larutan natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan kalsium hidroksida, serta beberapa basa kuat lainnya. Kemudian ada garam yang mudah larut seperti larutan natrium klorida itu juga tergolong dalam larutan elektrolit kuat. Sedangkan larutan yang termasuk ke dalam elektrolit lemah itu diantaranya asam lemah seperti asam asetat maupun asam format. Kemudian basa lemah seperti amonium hidroksida atau aluminium hidroksida serta garam sukar larut seperti perak klorida. Larutan non-elektrolit itu biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa, urea, dan juga maupun metanol. Kemampuan daya hantar listrik ini juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa. Senyawa dapat menghantarkan listrik itu dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun fase cairan atau lelehan. Dalam 2 fase ini, senyawa ion itu sama-sama menghasilkan ion yang mampu bergerak bebas. Contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida.
Natrium klorida itu dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase lelehan atau cairan. Sedangkan senyawa kovalen itu hanya bisa menghantarkan senyawa kovalen polar itu hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud larutannya saja, misalkan asam klorida atau HCl yang merupakan senyawa kovalen polar. Nah, ini merupakan elektron kuat jika dalam suatu larutan. Namun asam klorida murni dalam fase cairan atau lelehan itu tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam cairan tersebut molekul-molekul HCl atau asam klorida itu tidak terionisasi. Menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas sehingga tidak mampu menghantarkan arus listrik. Nah, demikian penjelasan mengenai gejala yang terjadi pada gejala arus listrik yang terjadi pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.